Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah. Malam terakhir. Apa besok? Besok malam terakhir. Sekarang malam terakhir. Besok anak sibuk. Besok. Sibuk ngapain itu? Sibuk ngecek masjid. Amburadul nanti. Ya. Ada dicek. Mau dibantu nganu sejadah? Jangan ada gitu kan. Langsung. Gak ini pecut lah. Ya iya, ini kampungnya sendiri dia gak perhatian. Eman-eman ya? Eman. Ya, Eman-eman. Kalau udah disarik ini. Habis ini kita mau pulang. Bawa pulang ya. Yang bilang-bilang. Ya. Jadi kalau hilang satu kayak sini bakal tahu. Setelah difotokopi kembalikan. Kembali ya. Ini anak minjem kan gitu. Mahalan fotokopinya. Mahalan fotokopi. Selesai. Betul. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita yang kemarin Ya. tentang zakat fitri ya. Zakat fitri. Lanjutan. Oh, ini ada ya Allah. Tentang kemarin Bang yang jumlah besar pengeluaran zakat fitri itu. Yang 2 yang kilo. sok. Ya. Sok itu berapa sih? 2,7. 2,7. 2 kilo 7 on. Itu. Sampai 3 kilo. Makanya ada bilang 3 kilo. 3 kilo main aman dah kita. Itu. Kalau urutan dalam mengeluarkan zakat fitrah ketika harta terbatas. Apa? Di mana urutannya? Orang yang memiliki kelebihan harta seperti di atas tetapi tidak mencukupi untuk fitrah. Seluruh keluarganya maka dikeluarkan sesuai urutan berikut. Urutannya kayak gini, dirinya sendiri dulu. Yang kedua istrinya. Setelah itu pembantu istri sukarela tanpa bayaran. Pembantu istri sukarela tanpa bayaran. Kalau yang pembantu bayaran berarti tidak wajib zakat, tidak wajib bayar zakatnya pembantu. Berarti tidak usah dibayari. Tidak usah dibayari karena dibayar. Bayar sendiri. Bayar dia. sendiri dia. Karena dia suul. Ya. Suul Dapat bukan- penghasilan ya. Bukan ini. Kecuali kayak di rumah kiai-kiai, Abu Habib, Haddam, nah ada tanggung jawab tuh. Ingat tanggung jawab haddamnya harus dikeluarkan zakat fitrinya. Anak yang belum balik, ayah yang tidak mampu, ibu yang tidak mampu, anak yang sudah balik dan tidak mampu secara fisik dan materi. Jika kelebihan harta tersebut kurang dari 1 sok, maka tetap wajib dikeluarkan. Kurang dari itu, kurang 1 sok, kurang dari 1 sok, tidak apa-apa, tetap dikeluarkan. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, waktu wajib ya, ada beberapa waktu. Yang pertama waktu wajib, yang kedua waktu jawaz, yang ketiga waktu fadilah, yang keempat waktu makruh, yang kelima itu waktu haram. Kalau yang waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah kapan? Yaitu ketika mendapati sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Hampir ke Syawal. Hampir ke Syawal. Bulan Ramadan, makanya tadi masuk tanggal 1 Syawal malamnya, terakhir itu wajib sudah. Wajib itu. Wajib. Anak bayar tadi, Beb. Enggak masalah. Enggak masalah. Kalau itu enggak masalah. Karena hitungan bayar zakat itu Gak harus nunggu. Itu terakhir, paling terakhir wajib maksudnya. Nah, Boleh ya sebelum sebelum Ramadan selesai bayar zakat enggak apa-apa. ya. Paling enaknya setelah tanggal 20 ya enaknya. Setelah tanggal 20 enak. Yang kedua waktu jawaz boleh. Yaitu mulai dari awal Ramadan ya. Anak bilang barusan waktu jawaz itu mulai dari awal Ramadan. Boleh, dengan catatan orang yang telah menerima fitrah darinya tetap dalam keadaan mustahik, berhak menerima zakat dan mukim saat waktu wajib. Jadi waktu dikasih zakat itu, dia memang dalam keadaan butuh dia. Bukan karena ketika kita bayar gak lama kelamaan dia menjadi kaya bukan. Ini jelas ini kayak sih bertahan lama miskinnya, tidak mampunya bertahan lama. Atau ketika sudah dikasih zakat dia pergi dari situ ya Bu, jangan dikasih ke orang yang itu. Makanya di sini disebutkan saat waktu wajib. Jika saat wajib
orang yang menerima fitrah dalam keadaan kaya atau musafir, maka wajib mengeluarkan kembali. Dikasih ke orang itu, bawa kabur istilahnya. Wah, ternyata dia bukan orang sini. Wah, kita sudah ngasih ke orang itu. Gimana? Wajib Bayar lagi. Bayar lagi. Waktu fadilah, waktu yang utama. Ini yang perlu banyak orang yang tidak tahu. Waktu fadilah tuh waktu utama, yaitu ketika terbitnya fajar hari raya 1 Syawal. Habis subuh tuh. Oh, itu. Habis subuh sebelum sholat Idul Fitri. Itu terbaiknya itu. Terbaiknya fadilah. Tapi ini jarang orang melakukan. Takutnya apa? Takutnya ketika kita membayar, di situ sudah mulai ini. Ya, siap-siap sholat. Sholat apa? Repot. Akhirnya sebelumnya. Dan kayak ini sih kalau umpamanya kan sekarang kalau yang Madura ini mengeluarkan zakatnya itu, mengeluarkan zakat itu kepada kiai. Nanti kiai membagikan. Amilnya kiai. Habib yang tahu. Kiai yang tahu untuk mengeluarkan zakat. Lembaga kadang. Lembaga. Sekarang kok di Madura di mana? Ada orang ngasih ke Per orang. Basnas, Lazis, mana nggak ada. Jadi siapa yang lebih tahu, siapa yang paham tentang bab zakat kayak gitu, ke kiai atau ke habib kayak gitu. Hanya Atau ke lembaga juga. ke lembaga. Lembaga nggak ada bang. Sampang ya kok, Sampang lembaga ya ada. Tapi kalau daerah desa-desa ini Nggak ada. nggak ada kiai. Iya, ke kiai. Ke kiai. Waktu makruh kapan waktu? Yaitu setelah pelaksanaan sholat id hingga terbenamnya matahari. Setelah pelaksanaan sholat id, ini Anda baru tahu ini. Hingga terbenamnya matahari 1 Syawal, kecuali karena menunggu kerabat atau tetangga yang berhak menerimanya. Oh, berarti kayak gini mungkin, kayak gini. Kalau salah khilaf nah. Berarti Kalau bisa, dari- berarti ya. Bisa cuma makruh. makruh. Cuman ketika selesai sholat Idul Fitri, yang pernah Ana tahu apa ini ilmu baru bagi anak, itu selesai sudah. Mungkin dia sudah niatin sudah. Mungkin sudah ini anak niat ini buat fulan, sudah niat zakat fitri, sudah. Cuman ini fulan nggak datang. Lah mungkin itu. Ya. Kalau mau Makruhnya di situ. Makruhnya di situ. Yang kelima, waktu haram, yaitu mengakhirkan hingga terbenamnya matahari 1 Syawal. Berarti setelah maghrib lah. Setelah maghrib haram, kecuali karena udzur, seperti tidak didapatkan orang yang berhak di daerah itu, namun wajib mengqodoi. Sayang. Kalau diqodho itu zakat fitrah itu diqodho, diumpamakan oleh ulama dan dikatakan dalam hadis yang artinya yang ngomong orang yang tidak bayar zakat itu pahala puasanya digantung sih. Emang ini sebetulnya masuk ke laci, masuk ke lemari sudah, pahalanya sudah rapi, sudah tutup, sudah kayak di pondok-pondok. Baju. Pondok habis ujian harus setor mutun. Nggak setor mutun nggak jadi, nggak masuk itu, nggak masuk ke raport kayak gitu. Sama kayak ini, kalau nggak bayar zakat ya sudah, entar dulu, di luar dulu, pahalanya nggak masuk. Gitu. Syarat sah zakat fitrah. Syarat sahnya 1, niat. Nggak niat ya gak sah. Anak niat 3 tadi. Buat al-fakir, buat harim, sama buat anak-anak. Gimana Anak-anak. itu? Anak-anak Bang. Iya, anak niatkan semua sudah sama anak. Itu gimana? Paling enak itu di inin semua ya bang. Apa di niatin semuanya seperti langsung kayak gini niatnya. Paling enak ya, nggak kena ini. Nawaitun uhrija zakat al-fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardhu lillahi ta'ala. Selesai. Itu menyangkut semua. Menyangkut semuanya. Jadi gak satu-satu. Semuanya tinggal dikumpulin berasnya, niat dah. Genggam, niat. Itu paling enak. Kalau satu-satu kadang-kadang ketinggalan, lupa. Iya. Itu bahaya itu. Bahaya, kasihan yang Tapi tidak apa-apa kan niat satu-satu. Nggak masalah. Tidak masalah. Dan doanya, doa ketika selesai. Ini karena kita bahas tentang niat sudah ya. Iya. Doanya ajarakum mau fi ma ataita wa baraka fi ma abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Doanya itu.
kita lanjut karena insya Allah para pemirsa ini sudah tahu artinya. Catatan anak yang sudah balik mampu secara fisik. Ini buat anak yang sudah balik mampu secara fisik tidak wajib bagi orang tua mengeluarkan zakat fitrahnya. Oleh karena itu, apabila orang tua hendak mengeluarkan zakat fitrah anak tersebut, maka caranya mentamlik. Apa mentamlik? Mentamlik itu makanan pokok kepadanya, memberikan makanan pokok untuk fitrahnya agar diniati anak tersebut. Jadi ambil, nih buat ente nih, bayar zakat fitrahnya. Itu tamlik namanya. Yang kedua, atau mengeluarkannya dengan seizin anak. Wis abah ya, yang zakatinnya. Sama kayak walidi. Anak sekarang dibayarin walidi. Anak tahu-tahu, ya, sudah zakat fitrah. Oh, sudah wis selesai semuanya sampai anak-anaknya istrinya selesai. Wah, cuman ngomong ke anak sudah ini selesai. Cara zakat fitrah, cara niat zakat fitrah, gimana? Jika dikeluarkan sendiri maka diniatkan ketika menyerahkannya kepada yang berhak atau setelah memisahkan beras sebagai fitrahnya. Sudah nih, dipisahkan beras. Diniat di situ. Apabila sudah diniatkan ketika dipisah, maka tidak perlu diniatkan kembali ketika diserahkan kepada yang berhak. Jadi kalau sudah dipisahkan ngapain diniat lagi? Diniatkan lagi. Lah niat di situ tinggal kasih, tidak usah niat lagi. Oh, jadi misal lembaga atau kiai atau ulama yang ngasih sudah selesai karena sudah selesai. Diniatkan. Bukan kayak gitu. Jadi Bang Dola ini ambil ya. Ambil diniatkan di situ. Ketika sudah niatkan, tinggal ngasih lah ke orangnya. Oh iya. Tinggal kasih ke orangnya. Jangan diniatkan, jangan niat lagi. Kan sudah niat tadi. Iya, betul. Yang kedua, jika diwakilkan, diniatkan ketika menyerahkan kepada wakil. Sedangkan anak misalnya belum niat, tapi diserahkan. Tapi kita bilang ini belum diniatkan. Bukan gitu. Bang Dola harus niat di situ. Oh. Harus diniat di wakilnya. Nih Kiai, nih Beb, anak mau zakat fitrah. Niat Bang Dola di situ. Dia niat di situ maksudnya. Oh. Itu banyak. Itu yang Al-Fakir lihat cara pembagian walidi itu kayak gitu caranya, jadi diniatkan ya didikte aku didoakan seperti doa yang bagusan. Baik, lanjut kita ke terakhir tentang hal-hal yang perlu diperhatikan. Tidak sah memberikan zakat fitrah untuk masjid. Nah, ini kebiasaan nih orang nih zakat yang takbirnya tidak paham juga tentang ini. Oh ya sudah diambil apa dia, tidak sah. Panitia zakat fitrah yang dibentuk oleh masjid, pondok, LSM dan lain-lain, bukan BAS, bukan termasuk amil zakat karena tidak ada lisensi dari pemerintah. Ini khilaf ulama karena banyak di desa-desa yang tahu siapa yang tentang pembagian zakat ulama. Jadi dia sebagai amilnya. Yang tiga, fitrah yang dikeluarkan harus layak makan. Beras yang kecil-kecil kayak gini dikeluarkan. Kan ada beras-beras yang jelek murah itu jangan dikeluarkan itu, siang. Tidak wajib yang terbaik, tapi bukan yang jelek. Bukan yang terbaik, tidak wajib yang terbaik. Cuman jangan yang jelek-jelek amat gitu. Itu yang perhatikan. Bukan ini ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang keempat, istri yang mengeluarkan fitrah dari harta suami tanpa seizinnya untuk orang yang wajib dizakati, hukumnya tidak sah. Istri ngambil zakat, mengeluarkan fitrah dari harta suami tanpa seizinnya untuk orang yang wajib dizakati, hukumnya tidak sah. Jadi dia nih ngosok, ambil fulus suami, beli tidak izin, gak sah. Yang 5, orang tua tidak bisa mengeluarkan fitrah anak yang sudah balik dan mampu kecuali dengan izin anak secara jelas. Ini kayak berarti harus ada kesepakatan sama ada anak. Kesepakatan. Jangan langsung main ambil aja. Anak yang ini enggak. Tanyain dulu ke anaknya. Dia mau bayar sendiri apa mau dibayarin. Gitu. Yang
Yang keenam, menyerahkan zakat fitrah kepada anak yang belum balik hukumnya tidak sah. Karena yang mengqobet harus orang yang sudah balik. Menyerahkan zakat fitrah kepada anak yang belum balik. Ini anak belum balik, dikasih. Gak sah. Jadi zakat fitrah harus dibagikan pada penduduk daerah di mana ia berada. Daerah situ, jangan bagikan ke orang lain. Kecuali di situ tidak ada orang lain, tidak ada yang asnafus samaniyah, miskin, fakir, mu'allaf, terus ibnu sabil, terus apa lagi fisabilillah itu, mu'allaf. Kecuali gak ada itu, baru silakan. Yang kedelapan, bagi penyalur atau panitia zakat fitrah hendaknya berhati-hati dalam membagikan pembagian fitrah agar tidak kembali kepada orang yang mengeluarkan atau wajib dinafkahi dengan cara seperti memberi tanda pada fitrah atau membagikan kepada blok lain. Jadi kadang-kadang saking banyaknya ini amil zakat ini, akhirnya ini zakat, ini fitrahnya nih orang ini dikasih lagi ke orang ini. Dikasih lagi ke orang ini. Akhirnya numpuk berasnya. Loh, ini fitrahnya dia, kenapa dibalikin lagi ke dia? Gitu. Makanya ini hati-hati. Yang miskin banyak, yang fakir banyak. Kita harus teliti ngasihnya. Kadang orang kaya dikasih. Ini orang kadang-kadang amilnya gak paham. Tentang hal-hal kayak gini gak paham. Saking jabar khotirnya. Jabar khotir. Ini Pak Haji dikasih ini. Pak Haji ini zakat. Pak Haji dikatakan Pak Haji itu udah mampu, insya Allah. Betul kan? Yang 9, mustahik, orang yang berhak menerima zakat tetap wajib fitrah sekalipun dari hasil fitrah yang didapatkan jika dikategorikan mampu. Jadi ketika dapat zakat ini ya, zakat fitrah, dia mampu sebetulnya, cuman dia masuk kategori asnafut tamaniyah, mustahik dia untuk ini. Dia apa? Bislah, ini buat zakat lagi lah, zakat fitrah. Boleh gak? Boleh. Oh, bisa. Ke dia diberi lagi, boleh, silakan. Yang ke-10, fitrah yang diberikan kepada kiai atau guru ngaji hukumnya tidak sah. Ini bahaya nih, ini bahaya nih, kebanyakan sobo di Madura nih. Bukan seperti yang tadi ya. Bukan kita menyerahkan agar kiainya menyerahkan. Iya, ini ndak, sama kiainya ditahan. Oh, dibuat sama guru ngajinya ditahan, dikira dia, bukan buat dia gak sah. Karena bukan asnaful zamaniyah, jika bukan termasuk dari 8 golongan yang mustahik. Kecuali ini ustadz mustahik. Ya. Ini ustadz ini tidak mampu. Ya. Ini kiai tidak mampu kasih. Tidak masalah, diambil dia tidak masalah. Fitrah dia gak keluarin, diambil dia tidak masalah. Yang ke-11, anak yang sudah balik dan tidak mampu secara materi. Sebab belajar ilmu wajib fardu ain atau kifayah adalah termasuk yang wajib dinafkahi. Sedangkan realita yang ada mereka libur pada saat waktu wajib zakat fitrah. Oleh karena itu caranya harus ditamlikkan atau dengan seizinnya sebagaimana di atas. Sama kayak tadi, anak di pondok, iya, lagi nuntut ilmu, gimana itu? Tapi dia mampu untuk bayar zakat sendiri. Gimana hukumnya? Ya izin dulu kan anaknya. Dari pihak keluarga. Dari pihak keluarga, mau dizakatin nggak? Gitu. Apa dia zakat sendiri? Dia harus nanya. Ayah boleh meniatkan fitrah seluruh keluarga yang wajib. Bang Dola barusan. Boleh. Karena Bang Dola, pemimpinnya Bang Dola yang mengeluarkan Bang Dola. Jadi untuk anak, untuk istri. Untuk anak, untuk istri ada. Terus yang ke-13, fitrah dengan uang tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Oh. Cuman ini masih ada khilaf qaul ulama, ada yang mengatakan boleh karena uang tersebut nanti sama amilnya dibelikan beras. Uang tidak sah itu maksudnya Seharga berasnya. Oh, dia malas dia beli beras. Jadi setara dengan harga beras. Setara dengan harga beras. Tetapi diakalin sama ulama, diambilin beras, diniatin di situ. Tapi bayar di situ. Nanti ulama itu yang belikan. Ini dia diniatin di beras ini. Ngambil beras, ini niatnya beras di sini. Nanti ulama yang ngasih. Gitu. Jadi itu niatnya. Barusan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan niatnya diwakilkan,
Niatnya diwakilkan gimana maksudnya? Ya, misal al-fakir di luar kota atau di luar negeri, anak telepon antum, Beb, anak transfer uang sekian, sekalian diniatkan Beb, anak mau bayar zakat, bisa nggak? Oh, itu udah bisa bang? Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kayak gini caranya bang Dola. Transfer uangnya ke keluarganya bang Dola. Keluarga yang zakatin. Oh, keluarganya gitu. yang niatkan. Yang niatkan, yang zakatin. Tapi ada bisa ini ada. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri, orang yang diwakilkan dia bisa bang, bisa. Niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an fulan fardholillahi ta'ala. Oh gitu. Kalau di luar negeri kan repot Beb. Repot. Jadi masih beli beras, masih dikirim paket itu. Iya. Setelah 2 minggu baru nyampe nanti Beb. Makanya enggak boleh. Ini ada. Bisa ya. Insyaallah. Ya. Dan niatnya apa? Nah, itu anu kerja zakat al-fitri an-nafsi kalau untuk dirinya sendiri Iya. fardholillahi ta'ala. Kalau buat istrinya, nah itu anu kerja zakat al-fitri an zaujati fardholillahi ta'ala. Untuk niat zakat fitrah untuk anak laki-laki, nah itu anu kerja zakat al-fitri an waladi fardholillahi ta'ala. Anak kan anaknya 2. Walat ini 2. Anak ganti auladi. Enggak masalah. Kan lebih jamak kan? Lebih dari tapi kan 2 itu. Iya. Enggak masalah. Pakai yang ini aja nih bang. Nah itu anu kerja zakat al-fitri anni wa an jami' ma yalzamuni nafaqatum. Oh, anak enggak baca itu tadi, Beb. Anak satu-satu niatnya. Satu-satu, enggak masalah. Enggak masalah. Niat zakat fitrah untuk anak perempuan. Nah itu anu kerja zakat al-fitri an binti fardholillahi ta'ala. Yang paling aman sudah itu. Iya. Semuanya Komplit. Cuma sama kayak niat mandi besar. Nah itu Islam dirafil hadatil akbar lillahi ta'ala. Selesai. Enggak usah dibilang hadatil janabah, pada usah. Ribet akhirnya. Keliru-keliru. Ya. Cuman sekarang kita sudah berada di penghujung program kita podcast Ramadan. Allah. Kita sebagai pemilik acara podcast ini ingin menyapa pemirsa yang telah mengikuti podcast kita dari awal Ramadan sampai sekarang malam tanggal 30 Ramadan. Insya Allah malam ini malam terakhir kita podcast bang ya. Ya, terakhir sementara waktu. Insya Allah kita panjang umur. Ada podcast selanjutnya mungkin bukan tentang Ramadan, tentang yang lainnya Insya Allah. Cuman yang perlu kita ketahui yang itu tadi ngomong apa requestnya Ibnu Zain itu? Iya, tentang muwadda Ramadan, perpisahan buat Ramadan. Al-Fakir tidak ngerti apa yang diutarakan. Mungkin acaranya bikin muwadda. Mungkin kayak di Mahat di Pasuruan atau bikin acara tentang perpisahan bulan Ramadan. Iya, mungkin kayak gitu. Enggak, kita bikin kayak di Hadramut mungkin. Ya. Bisa jadi. Cuman Anda enggak paham. Mohon maaf kalau umpamanya kita salah mengartikan ya. Iya. Salah mengartikan. Terus apa lagi tadi bang? Tentang ya itu mungkin anak Al-Fakir lupa tadi baca. Muwadda sama tentang Sid Sawal. Oh iya, puasa. Sid Sawal, puasa Sid Sawal ya. Setelah Id ya. Setelah Id kita bahas itu Sid Sawal dulu. Oke. Kalau masalah Sid Sawal, baik. Ini kaulnya Habib Umar bin Hafid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau berkata, kalau umpamanya ingin berpuasa, kita ini dulu, darinya dulu. Kalau ingin berpuasa Sid Syawal, paling enak diniatkan dari sekarang. Kenapa? Karena pahalanya dapat 70 pahala. 70 kelipatan. Kenapa? Masih berada di bulan Ramadan. Niatnya dari sekarang. Niat Sid Syawal. Azam dalam hatinya sehingga mendapat 70 kelipatan pahala dari Sid Syawal itu. Apa fadilahnya berpuasa di 6 hari setelah bulan Ramadan? Apa ininya fadilah? Man shoma Ramadan, ini sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Man shoma Ramadan wa adba'ahu sittan min Syawal kharaja min dhunubihi kayaumi waladatuhu. Barang siapa yang puasa
setelah bulan Ramadan, 6 hari setelah bulan Ramadan, kharaja min dzunubihi, keluar dari dosa-dosanya, kayaumi waladatu, seperti orang yang baru lahir, baru keluar dari rahim ibunya. Enak gak? Enak itu. Maka kosong sudah ya. Kosong sudah. Makanya kita nih kalau bisa sit Syawal, cuman repot kita nih. Iya. Repotnya Banyak gimana? tamu. Banyak tamu, orang Ginang nunggu. Kok gua nih siring Ginang. Terus undangan apalagi nih. Nanti kalau kita puasa ya dikiranya soal Itu. Lain kalau di Hadramut memang Hadramut. rebutan. Hadramut. Ketika kita di Hadramut itu Syawal tuh sepi. Kalau tanggal 2 Syawal tidur semua. Tidur, Allah miskin. Kita biasa di Indonesia ziarah kemana-mana. Kita iwat kemana-mana. Iya, silaturahmi. Ini nih Hadramut kita tidur. Kan apa? Puasa Syawal. Makanya kalau ditarim. Kalau Al-Bakir yang di itu, ketika kita ke Tarim, setelah hari raya, miskin kita ditarim. Mau apa? Toko gak buka. Iya. Toko gak buka, gak ada. Itu pertama. Yang kedua, ini diriwayatkan oleh Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah bulan Ramadan seperti orang yang puasa setahun. Enak gak? Setahun sudah diampuni dosanya, kayak terlahir kembali, terus sama kayak puasa setahun. Banyak pahalanya, luar biasa. Terakhir dari Al-Bakir, itu aja faedah yang fadilah Sit Syawal yang Al-Fakir sampaikan, karena waktunya sudah mepet. Al-Fakir ingin mengatakan sebagai tanda perpisahan di bulan Ramadan. Al-Fakir ingin menceritakan ini cerita pendek. Ada satu cerita, orang ini mau pensiun dari kantornya, akhirnya sama majikannya di kayak gini, ente mau pensiun, boleh pensiun, cuman bangunin anak rumah, kata majikannya. Dia kan pengen pensiun, dia dimodalin sama majikannya bikin rumah, bikin rumah, cuman asal-asalan bikinnya. Setelah jadi rumahnya, izin ke majikannya apa? Anak mau pensiun. Ya Her, ini rumah buat ente. Ya Allah, anak ini bikin rumah asal-asalan, itu ternyata rumah buat anak. Nyesel gak tuh orang? Nyesel. Sama kayak kita sekarang. Kita di bulan Ramadan, kita ini ngaur-ngauran ibadah. Kita tuh lagi menanam, lagi membangun akhirat kita. Kita ngaur-ngauran berarti kita merobohkan akhirat kita. Jadi itu, makanya usahakan kita. Dan terakhir nih malam ini, kita benar-benar, besok sudah puasa terakhir, kita benar-benar tutup bulan puasa ini dengan kebaikan, sehingga kita termasuk orang yang membangun akhirat kita dengan sebaik-baiknya. Laisal id liman labisal jadid walakin namal id liman ta'atu tazid. Allah karim. Bismillah. Laisal id bukan hari raya liman labisal jadid, Betul. kepada orang yang baju baru. Walakin namal id liman ta'atuhu ila Allah tazid. Orang yang taat kepada Allah, bertambah ketaatannya kepada Allah, itulah hari raya. Meningkat. Itu aja, Bang. Alhamdulillah. Insyaallah kita tetap tidak hanya sekarang aja kita ada konten seperti ini. Insyaallah kita berlanjut di esok-esok hari, dan insyaallah panjang umur. Amin. Tahun depan bisa ketemu lagi di bulan Ramadan dan tahun-tahun berikutnya insyaallah. Mungkin kalau ada salah kata sengaja atau tidak, Al-Fakir minta maaf sebesar-besarnya. Dan kita berdua mengucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bikhair.
Baik, syukran Beb ya. Afwan, Bang. Insya Allah Ba'dal Id ketemu lagi. Ketemu lagi. Ya khair, jazakumullah khair. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajih.